Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Saya mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Novarina Aisyah Trislantina. Kalian bisa panggil saya Bu Ica. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, ayo salah satu memimpin doa dulu ke depan. Siapa biasanya? Ayo sini. Ayo sini. Sini. Ayo disiapkan. Kita berdoa. Ayo. Sebelum pelajaran kita berdoa. Doa. Ya, terima kasih. Yes. Hari ini semuanya masuk. Apa ada yang nggak masuk? Berapa orang yang nggak masuk? 4. Kenapa sakit ah? Sakit ah? Kenapa nggak masuknya sakit? Oh, ya kalau ada temannya yang sakit didoakan ya supaya cepat sembuh. Sekarang hari ini ya, sebelum kita memulai untuk masuk ke materinya, Bu Ica mau minta kalian buat ini, menutup mata selama 30 detik. Nah, nanti kalian harus mendengarkan. Kalian tuh pas tutup mata denger apa aja ya. Nah, diam, makanya diam, nanti didengerin, nanti denger suara apa aja, oke? Mulai dari sekarang ya. Ayo, 1, 2, 3, hitungan ketiga ditutup ya matanya. Oke, ditutup matanya. Ditutup, nggak boleh bicara, oke? 1, 2, 3. Gak boleh ngomong. Oke. Sudah selesai. Wes. Sudah. Wes. Nah, sekarang Bu Ica mau tanya, suara apa yang tadi bisa kalian dengar? Apa? Proyek gitu ya. Apa lagi? Suara apa lagi? Ya. Nah, oke, banyak kan yang bisa didengar, kayak tadi suara proyek, suara temennya, suara Bu Ica. Nah, menurut kalian gimana sih caranya suara itu kok bisa sampai ke telinga kalian? Kan jauh, proyeknya kan di sana. Ada yang tahu nggak? Nah, oke. Nah, terus menurut kalian apa ya jadinya kalau dunia ini tuh sunyi total, bener-bener hampa? Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalau dunia ini nggak ada suaranya, gimana? Nggak enak kan? Kesusahan kan? Nah, makanya itu Allah ngasih kita, Tuhan ngasih kita itu indera pendengaran supaya kita bisa mendengar. Nah, tapi kita harus bersyukur. Di sini semuanya bisa mendengar ya? Bisa, alhamdulillah. Soalnya ada teman-teman kita yang nggak bisa mendengar. Itu namanya tunarungu atau tuli. Itu nggak bisa mendengar. Bukan. Tuli Kak. Nah, jadi hari ini kalian tadi kan udah mendengar, udah mencoba mendengar yang di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar mencari tahu dari mana suara itu berasal dan bagaimana suara bisa berjalan dan memantul di sekitar kita. Lalu yang kedua, kita akan membuat proyek seru untuk melihat dan menguji bagaimana sih suara itu bisa berjalan. Dan yang terakhir, kita akan belajar bersyukur atas indera pendengaran kita dan cara merawatnya agar kita bisa mendengar dengan baik. Nah, oke. Sebelumnya kalian udah belajar tentang cahaya kan ya? Sama Bu Indah. Tentang cahaya kan? Ya, yang cahaya bisa memantul. Yang itu loh, yang sebelum ini kan belajar tentang cahaya kayak sinar matahari bisa memantul sampai menyinari ruangan kayak gitu. Nah, oke. Setelah itu selanjutnya kalian bisa amati gambar di sini. Itu kan ada orang di 2 ruangan ya kan? Nah, kalau menurut kalian, Bu Ica mau tanya, gimana caranya mereka bisa berkomunikasi tanpa pakai HP dan tanpa berteriak? Ada yang tahu nggak? Bicara. Ya, tapi kan beda ruangan, nggak dengar nanti. Kan nggak kelihatan kan beda ruangan. Oke,
hari ini kita bakal bikin alat yang bisa mengkomunikasikan mereka ini. Nah, ya. Nah, oke. Ya. Oke, kita nonton video dulu ya. Sebentar. Ayo kita nonton video dulu. Jangan rame ya, diperhatikan videonya. Soalnya ini nanti kalian harus bisa buat ini. Aku bisa mendengar. Sudah ya, setelah kalian tadi melihat video itu, sudah tahu kan hari ini kita mau bikin apa? Tahu? Nah, ya. Jadi karena hari ini kita belajar tentang bunyi dan sifat-sifatnya, jadi nanti kita bakalan menjadi detektif bunyi. Kita akan membuat telepon kaleng, tapi karena kaleng itu kan biasanya kan itu agak berbahaya ya, soalnya kan dari besi, makanya Bu Ica ganti pakai gelas. Nanti Bu Ica kasih gelasnya per kelompok. Sekarang sebelum itu, selain bikin telepon kaleng, nanti kalian juga melakukan percobaan. Nanti ada lembar kerjanya, itu nanti memantulkan bunyi. Jadi nanti kalian bisa pilih ini, pilih di tembok, di meja, atau sama di Ibu Ica bawa sajadah. Jadi nanti kalian coba di mana suara yang bisa memantul. Bisa dipahami? Bisa? Oke, kalau gitu sekarang mau Bu Ica bagi jadi 5 kelompok. Mau pilih sendiri ya mau Bu Ica bagiin? Oke. Oke, belum. Kalau gitu kan jumlahnya 31 ya, tapi kan ada yang nggak masuk. Pokoknya dibagi jadi 5 kelompok. Masing-masing ada yang 5, ada yang 6 ya. Ayo sekarang Bu Ica itu sampai 10. Harus sudah berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan semuanya, perhatikan. Jadi Bu Ica kasih waktu 30 menit ya. 30 menit itu nanti kalian sudah bikin alatnya, ngerjain ini juga sama nyoba. Jadi nanti setelah itu tinggal presentasi, oke? Setelah itu ini Bu Ica kasih 2 ya. Jadi nanti buat bahannya ini. Hop. Untuk yang pemantulan bunyi ini gantian ya. Ini buat kairnya nanti gantian. Ini ya. Soalnya nanti ada yang memantulkan bunyi. Jadi nanti selain membuat kaleng, nanti kalian juga percobaan itu memantulkan bunyi. Jadi nanti bisa pakai tembok atau bisa pakai kain ini ya. Dicoba, itu nanti ada di soalnya di situ. Ada yang kesusahan nggak? Kesusahan? Nggak usah, ditali aja. Sudah ditali? Belum. Ngasih. Kalau udah selesai bikin telepon kalengnya, bisa dicoba aja. Ditali ya berkali-kali. Ditalinya berkali-kali. Kalau kalengnya sudah, ayo gantian. Sajadahnya dicoba. Memantulkan bunyi. Perhatikan, yang selanjutnya ada instruksinya. Jadi nanti memantulkan bunyi bisa lewat tembok, meja, atau kalian pakai sajadah. Dibandingkan mana yang suaranya lebih kencang. Semuanya. Yang percobaan yang kedua bisa pakai ini sajadah. Nanti kalian bisa ngomong di sini. Bisa ngomong. Nanti suaranya mantulan pakai ini atau kalau pakai itu, pakai bisa meja, bisa tembok gitu. Suaranya memantul atau meredam atau malah berhenti gitu suaranya. Kayak tak tampilin buat mantulin suara. Kalian percobaan kan? Enggak, sini bisa lewat. Teriak oh. Nah, bandingno sama lek dhek teriak ndek meja. Ndek meja cobaan terian. Meja atau tembok. Nah, cobaan. Tuh, mesti kan suaranya ini teredam kan? Suaranya agak hilang kan? Soalnya ini empuk kan kain. Kayak pakai permukaan yang kasar, suaranya mantul kayak gitu. Nah itu kalian bikin percobaan gitu. Coba sini cobaan. Teriak. Ayo waktunya dikit lagi, ayo sudah dikerjakan. Ayo. Ayo, sudah bel. Ayo, sudah selesai ya. Sekarang mulai presentasi. Bu Ica itu sampai 10. Silakan duduk masing-masing. 1, 2, 3. Sekarang Bu Ica minta presentasi ya. Acak. Ayo kelompoknya Arfa Salman. Ayo maju ke depan.
Dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Salam. Dibuka salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita hari ini akan mempresentasikan materi bunyi dan irama. Ya. Oke. Ayo. Gantian ya nggak apa-apa sambil ditunjukin alatnya nanti. Pertanyaan dasar. Jangan rame, perhatikan presentasi. Berkomunikasi tanpa listrik atau berteriak jika berbeda berbeda. Ayo selanjutnya gantian nggak apa-apa. Aksi 1. Uji udara telepon bareng hargai. Tawa berbicara dengan sesuatu menggunakan telepon bareng hargai dalam dua kondisi lalu beri tanda centang. Kondisi berbeda. Jelas kan? Suara jelas ya. Kondisi benang mundur ya. Suara terdengar sangat ya. Ayo selanjutnya langsung. Kenapa suara lebih terasa mendapat gerak? Karena gelombang suaranya rendah menyampaikan suara. Nanti juga musik berkurang sendiri. Berbisiklah bukan media membuat suaranya. Permukaan keras dan membaca suaranya lebih besar. Permukaan lunak atau baik suaranya lebih kecil. Ayo menjawab pertanyaan. Bunyi dapat meraba benda di dasar benda. Bunyi akan menurut kebiasaan bunyi yang berarti bunyi yang tetap tidak pernah permukaan mengenai permukaan yang lunak. Oke. Apa yang dapat kalian simpulkan ada hubungan antara getaran benda dan bunyi yang dihasilkan? Kita simpulkan bahwa kalau tidak ada hambatan suara akan berhasil dengan jelas. Ya. Sekian dari presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Berarti kesimpulannya bunyi itu bisa merambat di benda yang padat. Ini apa benda padatnya? Apa ini namanya? Nah, terus bunyi bisa memantul di tadi permukaannya apa? Yang kasar. Kalau yang lunak kayak kain, bunyinya teredam. Dari kelompok ini ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya? Mau bertanya? Oh enggak, oke. Ya sudah. Kalau gitu silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Sudah selesai semua ya presentasinya. Ayo tepuk tangan dulu. Sekarang wes icebreaknya gampang-gampang aja. Tepuk semangat ya. Ayo, bersemangat. Tepuk semangat ya. Ayo semuanya. Semuanya ikuti Bu Jaya ya. Ayo duduk. Ayo duduk ke tempatnya masing-masing. Hah? Ya wes di situ ya. Apa? Wes tepuk semangat ayo. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Gak kabeh ikut. Ayo semuanya ikutan. Bu Ica gak berhenti kalau semuanya belum ikutan. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya wes oke. Sudah. Gak bisa. Nah oke, selanjutnya kalian tadi berarti udah belajar proyek apa? Membuat? Ya. Selain itu kalian kalau sudah membuat kaleng aja tadi belajar apa? Memantulkan suara. Pakai apa? Pakai dan atau gelas. terus tadi ada yang apa? Yang lunak saja? Kain ya, kain itu ada. Oke. Nah, jadi kesimpulannya
Ini. Jadi nanti kalian itu tadi kan sudah coba pakai benang, pakai tadi tali itu. Kalau kendur itu suaranya tidak kalau benangnya tegang suaranya berarti kesimpulannya suara itu akan merambat melalui benda yang padat. Kalau kendur kan nggak padat karena ada udaranya gitu. Nah selanjutnya ini yang pantulan suara. Kalau ke tembok atau ke meja tadi suaranya memantul karena permukaannya atau ke keras. Kalau ke kain bantul atau sajadah tadi suaranya apa? Ya, suaranya teredam karena itu lunak. Oke. Nah, selanjutnya ini Bu Ica kasih kalian tugas ya. Tapi ini dikerjakan di rumah aja satu-satu ya. Jadi, ayo kita simpulkan. Hari ini tadi belajar apa aja? Ada yang tahu? Ayo. Bunyi dan sifat ayo duduk. Oke. Nah, yang pertama, sumbernya bunyi dari apa? Dari getaran. Oke, getaran keluarnya dari suara kita. Lalu jalurnya bunyi memerlukan apa untuk merambat? Medianya itu tadi salah satunya apa itu yang hijau-hijau tali. Atau kalau kayak gini Bu Ica ngomong kedengeran nggak kalian? Karena ini ada apanya? Ada udara. Jadi bunyi juga bisa memantul dari udara. Nah selanjutnya sifatnya bunyi bisa memantul. Oke. Nah, buat yang terakhir, Bu Ica mau kasih kalian sesuatu. Kalian tuh harus tahu ini, karena kan tadi kan kita sudah belajar tentang bunyi dan sifat-sifatnya ya kan. Kalian tahu kan kalau bunyi itu bermanfaat buat kehidupan kita masing-masing. Kalau kalian nggak punya telinga yang berguna, kan kalian nggak tahu kan kalau bisa ngomong, kalau temennya ngomong pasti akan kesusahan kan. Makanya kalian harus menghargai. Telinga itu adalah salah satu rasa syukur. Menghargai sesama dengan kalian tuh nggak boleh teriak-teriak. Ayo siapa yang suka teriak-teriak? Jangan ya, karena teriak-teriak itu nggak baik. Kalian bisa kok ngomong pelan-pelan, disampaikan dengan baik-baik ya, karena itu juga menghargai teman-teman kita yang tuli, yang tunarungu, karena mereka itu tidak bisa mendengar begitu. Jadi kalian kesimpulannya hari ini belajar bunyi dan sifat-sifatnya. Bunyi bermanfaat buat apa? Buat kita mendengar. Nah, nggak boleh apa? Kalau nggak boleh polusi suara, nggak boleh teriak, oke? Iya benar. Oke. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, Bu Ica mau tanya ke kalian. Hari ini belajarnya seru nggak? Suka nggak? Suka. Kalian tadi kesulitan nggak mengerjakan tugas kelompoknya? Ada yang kesulitan? Ada yang kesusahan? Tapi paham nggak sama materi yang belajar hari ini? Paham? Oke, sudah. Kalau begitu, sekian. Terima kasih dari saya. Jangan lupa nanti soal evaluasinya dikumpulkan di lab IPA ya, oke? Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ayo tadi yang memimpin doa, sekarang maju lagi berdoa, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Ya, ayo dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Oke, silakan bertanya. Terima kasih teman-teman adik-adik semuanya karena sudah mau belajar dengan Bu Ica hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau sudah selesai bisa juga dikumpulkan sekarang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.